Hai, berjumpa lagi dengan channel Faris Creative Freedom. Kali ini kita akan mengangkat biografi seorang tokoh terkenal, yakni Zheng Ruimin. Beliau merupakan pendobrak reformasi BUMN Cina. Saat ini Zheng Ruimin ini merupakan CEO Haier Group. Jadi bagaimana dia mengubah sebuah perusahaan yang hampir bangkrut dengan hutang yang sangat besar, pada waktu itu lebih kurang 10 miliar dolar ya, sehingga menjadi perusahaan yang cukup sukses dan tersebar di berbagai negara. Ini adalah foto profilnya beliau. Ini yang menjadi kata-kata yang dia utarakan ya terkait dengan bisnis itu sendiri. Jadi dia mengatakan faktor kunci dari penjualan tradisional adalah lokasi. Ini dulu ya. Terus akan tapi di masa internet bisa diakses melalui PC, kuncinya adalah traffic. Ini zaman sebelum era internet itu berkembang ya. Sementara kini masanya adalah internet yang bisa diakses dari mana saja. Lantas faktor kuncinya adalah waktu. Nah, sehingga sekarang penjualan saya berubah dari mencari lokasi terbaik untuk membuka toko, jadi mengejar waktu yang dimiliki para konsumen. Sebagaimana kita ketahui bahwa Haier ini kan merupakan produsen kulkas, terus AC dan peralatan elektronik lainnya. Kehidupannya yakni Zheng Ruimin ini orang yang sederhana ya, namun memiliki hasrat besar untuk belajar. Jadi dibalik kehidupan yang sederhana itulah sebenarnya Zheng Ruimin ini dikenal oleh para pebisnis ataupun para investor itu sebagai seorang yang jarang muncul di media, jadi sangat tertutup orangnya. Sehingga muncullah rumor pada waktu itu ketika ia menjadi CEO-nya Haier Group, orang merasa sedikit mencurigakan ya kan, seorang CEO itu tidak pernah muncul di depan publik. Nah, dari banyaknya rumor tersebut muncullah terjadi perubahan ya dari sisi Zheng, sehingga dia mulai muncul di berbagai media karena berbagai desakan dari pihak manajemen agar CEO ini lebih terbuka dengan lingkungan luar. Zheng ini lahir di Qingdao, Shandong, China, ya kan, 5 Januari 1949. Dia memiliki seorang istri dan satu putra. Pada yang kuliah ya atau sekolah di Wharton School of the University of Pennsylvania. Aktivitas sekarang dia sebagai CEO dan sebagai politisi Partai Komunis. Nah, ini sebenarnya unik ya di Cina ini. Kalau kita perhatikan biografi orang sukses di Cina seperti Alibaba, seperti Jack Ma, terus Ma Huateng atau Pony Ma, termasuk Zheng Ruimin ini sendiri, pebisnis sukses yang ada di Cina itu selalu diajak ataupun direkrut oleh pemerintah Cina sebagai bagian dari politisi Partai Komunis. Itu selalu, perhatikan saja dari semua biografinya. Ini tidak tahu mengapa, mungkin salah satu strategi pemerintah Cina untuk menjaga aset mereka mungkin. Nah, dari sisi pendidikan, Zheng ini mengenyam pendidikan di Universitas Sains dan Teknologi Cina, mengambil bidang Master Administrasi Bisnis. Ini dia lulus pada tahun 1994. Karirnya, jadi karir yang ditempuh ya kan. Jadi jenjang karir yang ditempuh oleh Zheng ini terbilang dari nol ya. Dari dia pertama kali setelah lulus ya kan, dia bekerja pada tahun 1968. Dia bekerja di perusahaan konstruksi milik negara di Qingdao. Terus
lebih kurang 12 tahun dia bekerja di sana. Dari awalnya menjadi staff, terus menjadi supervisor. Akhirnya pada tahun 1980, lebih kurang 12 tahun, dia diangkat sebagai wakil direktur bengkel. Selanjutnya, selisih 2 tahunnya, yaitu pada tahun 1982, dia diangkat sebagai wakil manajer divisi peralatan rumah tangga dari pemerintah Qingdao. Kemudian menjadi manajer umum pabrik kulkas di Qingdao, yaitu diubah menjadi, kalau sekarang ya pada waktu itu diubah namanya dari menjadi Qingdao Haier Group pada tahun 1991. Nah, Zheng ini bisa dikatakan bahwa orang yang memulai karir itu di BUMN lah. Kalau di Indonesia itu namanya BUMN ya. Jadi kalau di sana itu dia masuk di bengkel milik BUMN terus atau pemerintah daerah ya. Terus dia memulai karir dari nol sampai dia menjadi wakil manajer ya kan. Sampai dia pada tahun 1993 itu menjadi CEO Haier Group. Jadi memang dia salah satu karyawan yang berprestasi ya, dan memang meniti karirnya hanya di BUMN. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu seperti Pak Ci ya, Pak Ci Putra. Jadi pertama dia memulai bisnis itu kan dengan pemerintah ya. Jadi dengan pemerintah DKI yang mengelola Pasar Jaya yang milik BUMD, terus mengelola berbagai perusahaan. Meskipun di satu sisi Pak Ci ini membangun usaha sendiri juga, jadi membuat Ciputra Group ya. Nah, terkait dengan Haier Group sendiri, jadi dalam perjalanannya mulai dari namanya Qingdao sampai ke Qingdao Haier Group sampai berubah lagi menjadi Haier Group. Jadi Haier ini sudah mengakuisisi berbagai perusahaan ya, baik itu atas keinginannya sendiri, jadi atas memang dari perusahaan sendiri untuk mengekspansi bisnis, sampai kepada karena ada permintaan pejabat daerah. Jadi pada waktu itu oleh pejabat daerah itu dianggap Zheng ini cukup sukses ya mereformasi bisnisnya Haier ini pada awal-awalnya. Jadi sehingga menjadi perusahaan yang berskala internasional seperti sekarang ini. Nah, apa saja bisnis-bisnis yang diakuisisi ya kan? Jadi yang pertama bisnisnya itu Qingdao Electroplating Company pada tahun 1988. Ini merupakan perusahaan yang memproduksi oven microwave. Selanjutnya mengakuisisi juga pabrik pendingin udara Qingdao dan freezer Qingdao pada tahun 1991. Dan ini cukup sukses ya kan. Dan yang ketiga ini dia diminta oleh salah satu pejabat itu untuk merger ya, akuisisi merger dengan pabrik farmasi. Nah, ini agak unik sih memang. Jadi Haier Group itu kan dikenal sebagai pabrikan elektronik, dibuat merger dengan pabrik farmasi. Nah, ini yang bisa dikatakan Zheng ini terpaksa mengikuti pemerintah ya kan, dan akhirnya ini gagal. Jadi memang agak susah menggabungkan antara perusahaan elektronik dengan perusahaan farmasi. Meskipun ada satu lagi, jadi permintaan pada waktu itu cukup unik ya. Jadi ada salah satu pabrik sepeda yang diminta oleh pejabat sana untuk diakuisisi juga oleh Haier. Nah, di kali ini akhirnya si Zheng ini berhasil menolak ya kan. Jadi ya kalau di China itu kan karena dia termasuk pemerintah itu berkuasa penuh, sehingga agak sulit bagi seseorang itu untuk menolak apa yang diminta oleh pemerintah. Nah, ini mungkin kita sedikit cerita ya tentang kisah ya di balik pabrik kulkas Qingdao yang tadi menjadi Haier Group. Jadi ketika Zheng pertama kali diminta untuk memegang ya bisnis Qingdao Haier Group tadi, atau Qingdao, perusahaan Qingdao, pabrikan Qingdao pada awal pertamanya. Jadi menariknya, Zheng ini pada waktu pertama kali
apa namanya, ditunjuk sebagai pimpinan di sana, ya kan. Dia melakukan apa yang melakukan semacam riset kecilan ya. Jadi pada waktu dia menjadi wakil manajer pada waktu itu, terus ditunjuk sebagai manajer karena manajer yang mengelola bisnis tersebut mengundurkan diri dengan meninggalkan hutang lebih kurang 10 miliar dolar. Zhang ini tugasnya cukup berat karena apa? Karena ya produk Cina pada waktu dulu ya kan terkenal dengan produk yang kualitas rendah, harga murah dan kualitas rendah, ya kan. Nah, dan ya mungkin ada termasuk barang-barang tiruan, ya kan. Nah, tantangannya Zhang pada waktu itu adalah bagaimana dia mengetahui apa sih yang menjadi titik lemah dari produk yang mereka hasilkan, sehingga dilakukanlah berbagai macam riset ya. Jadi pada waktu itu Zhang menerima komplain, ya kan, dan dia menarik lebih kurang 400 produk kulkas yang sudah terjual. Jadi akibat dari komplain yang dilakukan oleh konsumennya. Jadi dari 400 kulkas yang dikembalikan tersebut, 20% itu merupakan cacat produk. Jadi memang produknya ini tidak berkualitas lah bisa dikatakan, ya kan. Sehingga Zhang pada waktu itu menarik kesimpulan bahwa sebenarnya ada dua hal yang menjadi kelemahan utama dari produknya Haier, yakni reputasi, karena memang selama ini terkenal buruk reputasinya, tapi orang tidak punya pilihan lain, mau nggak mau harus beli, ya kan. Terus kualitas produk yang tadi dari 400 itu yang dikembalikan ternyata 20%-nya adalah memang cacat produksinya. Nah, di sana Zhang akhirnya berinisiatif membeli teknologi dan pengetahuan perusahaan Jerman. Jadi dia punya partner Jerman, nama perusahaannya Firmenich Rappi Liber, ya kan. Ini dibeli perusahaannya. Jadi dia belajar bagaimana perusahaan Jerman ini memperbaiki kualitas produknya, ya kan. Nah, itu dari sisi eksternal ya, jadi perbaikan dari sisi eksternal. Dari sisi internal, Zhang itu melakukan sebuah perubahan ekstrim, menurut saya ekstrim, karena jadi pada waktu itu Zhang mengumpulkan karyawan-karyawan terbaiknya ya, jadi yang ada di pabrik tersebut. Dia mengumpulkan dan menyusun kulkas-kulkas yang ada yang dikembalikan pada waktu itu. Zhang mengambil sebuah palu yang cukup besar, ya kan. Lalu Zhang menghancurkan satu kulkas. Satu kulkas itu dihancurkan dan meminta semua karyawannya untuk menghancurkan sisa kulkas yang lain. Jadi lebih kurang ada 75 kulkas yang dihancurkan. Kemudian para karyawan pada waktu itu merasa ragu karena ya di China dulu ya pada waktu itu harga satu kulkas itu setara dengan 2 tahun gaji. Jadi mereka ragu untuk menghancurkan. Namun akhirnya Zhang berkata bahwa jika kalian tidak menghancurkan kulkas sekarang ini, ya kan, maka konsumen kalian itu akan menghancurkan kita di waktu mendatang. Sehingga tergeraklah hati bagi karyawannya untuk menghancurkan kulkas-kulkas tersebut. Nah, di sini Zhang memberikan nasihat bahwa kita harus memperbaiki, jadi menghancurkan seluruh kerusakan-kerusakan dan masalah kualitas produk kita sekarang untuk kita perbaiki ke depannya. Ini salah satu contoh ini ya seorang pimpinan ya. Jadi bukannya dia malah marah kepada karyawannya, tapi malah dia memberikan titik balik ya. Kita mulai dari nol, ayo kita perbaiki ke depan. Ini pemimpin yang bagus. Setelah sukses, akhirnya reputasi sudah bisa dibangun, kualitas produk akhirnya bisa dibangun juga. Langkah yang ketiga adalah dia memperbaiki produktivitas dan menerima umpan balik dari pelanggan. Nah, jadi pada waktu itu diubah lagi ya. Jadi struktur pengelolaan perusahaannya dia menerapkan semacam seperti ini. Jadi jika ada seorang karyawan, ya kan, yang melakukan kesalahan atau gagal dalam mencapai target, karyawan tersebut, ya kan, diminta untuk berbicara di depan karyawan. Jadi seluruh karyawan itu dikumpulkan, dia berbicara di depan.
Dia menjelaskan kenapa dia gagal, bagaimana dia menghadapi kegagalan tersebut, dan bagaimana solusinya dia untuk bisa bangkit dan memperbaiki kesalahannya. Nah, di samping itu juga Zheng ini melakukan yang disebut dengan umpan balik pelanggan ya. Jadi dia menerima segala masukan, kritik, dan saran yang ada dari pelanggan untuk memperbaiki produknya. Salah satunya adalah, jadi pada waktu itu Zheng ini memproduksi mesin cuci, ya kan, cuci baju ya. Jadi yang uniknya, konsumen yang membeli produknya Haier ini malah menggunakan mesin cucinya ini untuk mencuci ubi. Jadi hasil produksi pertaniannya penduduk di sana itu pada waktu itu ubi atau singkong ya, dicuci menggunakan mesin cuci yang berakibat pada tersumbatnya saluran pembuangan air. Nah, di sini Zheng melihat ada satu potensi bisnis baru ya kan, di mana dia memerintahkan para ahlinya mereka yang ada di pabrik untuk membuat versi mesin bukan hanya untuk mencuci pakaian, tapi mencuci hasil-hasil pertanian. Ini manfaat dari umpan balik pelanggan. Nah, setelah dia memperbaiki 4 hal ini, reputasi, kualitas produk, produktivitas, umpan balik pelanggan, mulailah Zheng ini ekspansi bisnis ke luar Cina. Jadi yang pertama dia sasar adalah Eropa. Eropa ini dia sukses masuk atas bantuan dari perusahaan yang dia beli ya, Jerman, Firmenich Grapper Liber tadi. Ya kan? Terus dia masuk juga ekspansi ke Timur Tengah dan Afrika pada tahun 1993. Asia Tenggara tuh pada tahun 1996. Ya kan? Nah, di sana Zheng ingin mulai masuk juga ke Amerika. Nah, tapi kan di Amerika ini sudah ada pemain-pemain besar yang sudah lama seperti GE, General Electric, ya kan. Nah, sehingga dia mengubah strateginya. Jadi strategi untuk masuk ke Amerika itu diubah dengan cara mencari pasar-pasar yang tidak dilirik oleh pemain existing ya kan, seperti GE. Dia melihat adanya ada celah di sisi perhotelan. Jadi pada waktu itu dia menyasar membuat kulkas untuk hotel, terus mesin pendingin untuk di hotel, sehingga dia bisa masuk di Amerika. Nah, untuk lebih mengembangkan bisnisnya ya kan, agar bisa menjangkau seluruh dunia, Zheng yang pada waktu itu punya 80.000 karyawan ini melakukan sebuah reformasi lagi, di mana dari 80.000 karyawan tersebut ya kan dipecah menjadi ratusan perusahaan mikro internal. Jadi dalam satu perusahaan itu ada perusahaan lagi ya kan, dan itu dipecah-pecah misalnya nih jadi satu. Kalau sekarang mungkin orang nyebutnya squad ya, kali bahasa keren sekarang tuh squad ya kan. Jadi dibikinlah ratusan perusahaan mikro internal yang dia memang fokus ke satu produk. Jadi misalnya ada satu tim ya kan yang disebut dengan satu mikro internal, isinya mungkin 10-50 orang ataupun 100 orang yang dia memang fokus misalnya mengerjakan kulkas. Ada lagi yang fokus berinovasi di sisi mesin cuci, satu lagi di AC misalnya. Nah, dari 80.000 itu terbentuklah berbagai mikro internal, dan mereka dikepalai oleh satu orang manajer yang bertanggung jawab atas pencapaian target. Ini luar biasa memang, dan ini bisa dikatakan mungkin baru pertama perusahaan Cina itu yang menerapkan metode ini. Di dunia pun mungkin belum ada. Nah, setelah melakukan perubahan mikro tersebut, akhirnya Zheng mulai memperluas pabrik. Jadi kalau tadi memperluas skala penjualan, sekarang memperluas pabrik. Ekspansi pabriknya dia bangun di Camden di Carolina Selatan, di Indonesia termasuk di Filipina, Pakistan, dan Yordania. Ini termasuk sebuah kisah sukses ya, yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran dari Zheng ini, bahwa meskipun dengan segala keterbatasan yang kita miliki ya kan, hasrat untuk selalu maju itu harus tetap kita miliki ya. Jadi mungkin
ini sedikit tentang biografi Zheng Ruimin ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil petik hikmah lah ya dari apa yang telah dilakukan Zheng, ya kan. Dan semoga pengusaha-pengusaha Indonesia, ataupun semoga di Indonesia ini akan terlahir lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha sukses, ya kan, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju ke depannya. Baiklah, terima kasih, sampai berjumpa lagi di biografi selanjutnya.